Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Evi Anissa. Di sini saya akan mencoba memaparkan mengenai materi strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Oke, sebelumnya kita coba mengetahui terlebih dahulu apa itu definisi daripada strategi pembelajaran. Oke ya. Strategi pembelajaran adalah pendekatan secara menyeluruh dalam suatu sistem pembelajaran yang berupa pedoman utama dan kerangka kegiatan untuk mencapai tujuan utama pembelajaran yang mekanisme prosedur yang sistematis dalam membentuk suatu usaha belajar mahasiswa ataupun peserta didik ataupun siswa. Nah, mengorganisasikan pengalaman belajar, mengatur dan merencanakan bahan ajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Nah, sistem pembelajaran ini menurut Etin Solihatin tahun 2012 halaman 4. Oke, setelah kita ketahui definisi daripada strategi pembelajaran, selanjutnya kita mengetahui apa sih pentingnya daripada strategi pembelajaran itu. Nah, strategi pembelajaran itu yang pertama itu untuk memberikan rumusan atau acuan dalam proses kegiatan pembelajaran. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, ini adalah salah satu pentingnya pembelajaran untuk mencapai tujuan daripada pembelajaran tersebut. Makanya perlu adanya strategi pembelajaran. Terus apalagi untuk strategi pembelajaran itu? Yang ketiga itu menarik peserta dalam mengikuti pembelajaran. Jadi supaya minat peserta didik itu tumbuh ataupun mempunyai antusiasme dalam pembelajaran, maka perlu adanya strategi pembelajaran sehingga pembelajaran itu bisa bersifat interaktif atau ada inovasi di dalam proses pembelajarannya itu sendiri. Untuk yang keempat adalah motivasi dan mendorong atau menggerakkan atau membimbing dan mengarahkan peserta didik itu sendiri. Nah, jadi itulah pentingnya daripada strategi pembelajaran karena di sini akan memberikan memotivasi, akan mendorong sehingga proses pembelajaran itu bisa berjalan sesuai rencana dan tentunya sesuai dengan rencana pembelajaran satu semester misalkan seperti itu. Jadi target daripada atau capaian pembelajaran dalam satu semester itu bisa tercapai dengan menggunakan strategi pembelajaran. Oke, selanjutnya mengenai macam-macam strategi pembelajaran. Yang pertama ada strategi pembelajaran inquiry atau SPI. Nah, terus yang kedua adalah strategi pembelajaran ekspositoris atau SPE. Dan yang berikutnya adalah strategi pembelajaran berbasis masalah atau SPBME. Dan yang keempat, strategi pembelajaran kooperatif atau SPK. Selanjutnya yang terakhir adalah strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan untuk berpikir atau SPPKB. Nah, dari ini kita ketahui ada 5 pembelajaran, ada 5 model pembelajaran, 5 strategi. Nah, dari 5 macam strategi ini bisa berkolaborasi ataupun memilih salah satu daripada strategi pembelajaran itu sendiri. Oke. Selanjutnya adalah teori motivasi. Maaf ya, di sini adalah teori motivasi. Oke ya, motivasi. Nah, untuk mengetahui teori motivasi sendiri, kita terlebih dahulu mengetahui apa itu sih teori belajar. Nah, teori belajar adalah teori yang pragmatik dan elektrik. Ya. Teori dalam sifat demikian ini hampir dipastikan tidak pernah mempunyai sifat ekstrim ya. Jadi sifatnya santai. Kenapa di dalam sifat teori pembelajaran itu
santai. Karena apa? Karena di dalam teori pembelajaran ini itu tidak memperhatikan aspek daripada mahasiswanya saja, atau dari mementingkan dari aspek dosennya itu sendiri, ataupun dari kurikulumnya saja. Itu makanya dalam teori pembelajaran ini sifatnya adalah ekstrim, ya, tidak ekstrim. Selanjutnya kita ketahui juga apa itu belajar. Belajar itu adalah proses interaksi antara stimulus yang mungkin berupa pikiran, perasaan, atau gerakan. Dan perubahan tingkah laku itu boleh berwujud sesuatu yang konkret ataupun non konkret, ya. Jadi bisa berupa yang bisa diamati ataupun yang tidak bisa yang tidak dapat diamati. Nah, di sini kita ketahui dari proses belajar ini adalah adanya proses perubahan. Ini adalah menunjukkan bukti bahwa kita ada proses pembelajaran. Oke, selanjutnya adalah mengenai motivasi itu sendiri. Apa sih motivasi? Motivasi adalah kekuatan atau energi seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi atau antusiasmenya dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik yang bersumber dari dirinya sendiri ataupun dari luar. Nah, jadi motivasi itu bisa timbul atau tumbuh dari pribadinya mahasiswa itu sendiri, gitu, ataupun tumbuh dari rekan-rekannya, ataupun dari dosennya, ataupun mungkin dari lingkungan keluarga. Nah, kalau yang tumbuh dari diri sendiri itu dinamakan itu motivasi intrinsik. Nah, sedangkan yang tumbuh dari orang lain atau setelah kita mendengarkan orang lain atau kita mendapatkan masukan, nah itu namanya motivasi ekstrinsik. Nah, terus seberapa kuat motivasi yang dimiliki individu akan banyak menentukan terhadap kualitas perilaku yang ditampilkan, baik dalam konteks belajar, bekerja, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah fungsi daripada motivasi. Motivasi itu memiliki fungsi nggak sih sebenarnya? Sangat berfungsi sekali. Apa yang pertama motivasi dari fungsi dari motivasi itu sendiri? Yang pertama adalah sebagai pendorong untuk berbuat sesuatu dari setiap aktivitas yang dilakukan, ya. Jadi sebagai pendorong nih yang pertama. Nah, terus yang kedua. Nah, yang kedua adalah penentu arah perbuatan. Nah, ini dengan mempunyai motivasi itu kita akan ketahui arahnya mau kemana, tujuannya mau kemana. Nah, ini karena kita memiliki motivasi. Nah, terus karena kita mempunyai motivasi, kita juga akan bisa menyeleksi perbuatan. Ini jadi perbuatan kita diseleksi karena kita memiliki motivasi. Terus yang keempat adalah mendorong usaha untuk mencapai prestasi. Nah, di sini adanya usaha mencapai prestasi. Jadi dengan adanya motivasi ini mungkin motivasi belajarnya meningkat, ada usahanya. Jadi ini adalah suatu pendorong untuk mencapai suatu prestasi pembelajaran. Itu fungsi daripada motivasi. Jadi motivasi ini sangat penting apalagi untuk mencapai kesuksesan dalam pembelajaran mahasiswa. Seperti itu. Nah, terus strategi daripada motivasi itu sendiri ada 4, ya, yang kita kenal dengan IRCS model, ya. Apa sih IRCS model? Yang pertama adalah strategi perhatian atau attention, ya. Jadi memotivasi orang dengan memberikan perhatian. Itu yang pertama itu. Terus yang kedua adalah relevansi. Jadi strateginya untuk menumbuhkan motivasi itu dengan menggunakan relevansi. Dan yang ketiga adalah memberikan kepercayaan diri. Strateginya memberikan kepercayaan diri. Confidence. Jadi kita berikan kepercayaan sehingga dari mahasiswa itu sendiri atau peserta didik itu merasa pede, percaya atas apa kemampuannya, seperti itu. Dan yang keempat adalah kepuasan atau satisfaction.
Nah, ini harus nih. Jadi setelah belajar, adalah nilai kepuasan daripada mahasiswa itu sendiri. Jadi jangan sampai uh, mahasiswa itu tidak merasa puas dengan apa yang kita sampaikan. Nah, dengan caranya bagaimana ya? Kita berikan motivasi bahwa apa yang dipelajari selama ini itu mempunyai dampak, misalkan seperti itu. Berikan contoh-contoh konkretnya dalam kehidupan sehari-hari supaya mahasiswa itu mempunyai kepuasan dengan mempelajari ataupun melakukan proses pembelajaran. Gitu. Nah, selain ARC model itu ada apa lagi? Ada pendekatan lain untuk membangun motivasi. Nah, yang pertama adalah expertise atau keahlian. Terus yang kedua adalah empati. Nah, yang berikutnya entusiasme. Nah, yang keempat adalah clarity atau kejelasan. Dan yang terakhir adalah culture responsiveness atau budaya bertanggung jawab. Nah, ini adalah pendekatan lain dalam membangun motivasi. Oke, yang terakhir kesimpulan ya. Kesimpulan motivasi ya. Kesimpulan adalah motivasi disesuaikan dengan kondisi, bidang, dan tingkat kesulitan yang dihadapi peserta didik, kemampuan yang dimilikinya, dan tujuan yang ingin dicapai. Nah, demikian paparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.